pada periode Mekah, ketika dakwah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat kafir Quraisy di Mekah, ada tawaran yang disampaikan oleh para pembesar Quraisy kepada Rasulullah. Tawaran itu disampaikan melalui paman beliau, Abu Thalib. Kira-kira tawarannya berbunyi, Muhammad agar menghentikan dakwahnya dan seruannya soal Islam. Kalau dia berhenti, kami akan jadikan dia raja, kami akan kumpulkan seluruh harta kami dan kami berikan padanya sehingga dia menjadi orang paling kaya. Dan terakhir kami akan nikahkan dia dengan anak perempuan kami yang paling cantik yang dia sukai. Itu penawaran yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa dakwah dengan kekuasaan itu efektif. Terima kekuasaan, lalu gunakan kekuasaan itu untuk berdakwah. Bukankah kekuasaan itu punya aparat? Bukankah kekuasaan itu punya dana? Bukankah kekuasaan itu punya legalitas, membuat aturan yang mengikat? Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak menggunakan logika itu. Rasul menolak kekuasaan yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Mekah di masa dakwah masih awal. Setelah kita gali, ternyata ada satu rahasia di sana. Bahwa Al-Quran sebenarnya adalah obat untuk mentalitas jahiliyah. Para sahabat yang awal-awal masuk Islam, sebagian besar mereka masih terikat dengan pemahaman, tradisi, nilai-nilai jahiliyah di masa lalu. Akar-akar jahiliyah belum terbongkar, belum tercabut dari diri mereka. Karena itu, kalaupun mereka berkuasa, memegang kekuasaan dengan mentalitas jahiliyah, maka apa yang terjadi? Kekuasaannya juga jahiliyah. Jadi Rasul menunda sampai wahyu selesai diturunkan, sampai sahabat selesai dididik, sampai mereka betul-betul terinstal Al-Quran di dalam dirinya, baru mereka pegang kekuasaan. Ketika Rasulullah meninggal, negara Madinah sudah tegak. Rasulullah sudah memimpin itu. Tapi sahabat yang kemudian memegang kekuasaan adalah sahabat yang sudah selesai dibina, dididik, dan diinstalkan Al-Quran ke dalam jiwa mereka. Sehingga ketika mereka memegang kekuasaan, mereka tidak lagi punya mentalitas jahiliyah. Karena itu, mentalitas jahiliyah akan bisa hilang, terhapus dengan Al-Quran. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau tidak buru-buru menerima kekuasaan karena mentalitas jahiliyah masih ada.